siap siaga berjuang kejujuran, keadilan. Bersediakah saudara dan saudari untuk dilantik sebagai pengurus Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Besar Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab. Kenapa kita laksanakan di Cimahi? Karena khususnya pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pidana, karena kita adakan kerjasama dengan PSL, PMI di sini, itu utamanya. Yang kedua, memang sasarannya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pidana khususnya pasca sarjana itu memang kita banyak berkolaborasi dengan para pekerja baik di Serang maupun di Cimahi. Sasaran ke depan adalah mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pidana maupun S1 baik S2 itu adalah adanya mengenai pengabdian masyarakat itu terus terjalin mitra kerjasama. Karena memang sebenarnya dosen tugasnya adalah melakukan pengabdian masyarakat mengacu kepada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Itu aturan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat. Tentang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ya sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pekerja atau buruh gitu kan sejak diundangkan itu. Hanya barangkali reaksi yang timbul ketika 11 2020 ini diundangkan banyak yang menolak ya, termasuk kita salah satunya di Serikat Pekerja gitu. Nah, kemudian kenapa tadi timbul pertanyaan kok hari ini kita katanya menolak tapi kan melakukan sosialisasi terkait gitu kan. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber bahwa tidak semua ternyata dari Undang-Undang 11 2020 itu jelek semua gitu. Ada beberapa pasal atau mungkin yang masih baik atau berguna gitu kan untuk pekerja atau buruh di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi ini tidak semua pasal atau ayat yang ada di 11 2020 ini buruk semua gitu. Tuh. Sikap kedepannya seperti apa? Ya, sikap ke depan mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, mudah-mudahan kalau memang dalam waktu 2 tahun sejak diputuskan tidak ada perubahan berarti kembali ke 13 2003. Tapi kalaupun ini tetap berlaku 11 2020-nya, kita berharap pemerintah dan DPR sebagai yang membuat regulasi atau undang-undang tersebut itu bisa memperbaikinya. Jadi jangan sampai katakanlah buruh ini sudah terpuruk dengan kehidupannya ditambah dengan lahirnya Undang-Undang 11 2020 ini tambah terpuruk gitu kan. Jadi mudah-mudahan kalau memang tetap berlaku ya ini ada perbaikan ke depan seperti itu. Perlu dipahami adalah teman-teman pekerja maupun teman-teman pengusaha itu selalu membaca undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi mana yang untungin itu yang diambil, mana yang rugiin itu yang nggak mau diambil. Padahal setiap undang-undang itu berlaku secara bersama-sama dalam kondisi sejajar. Yang artinya apa? Nggak semua loh hal yang buruk itu buruk seperti itu. Dan nggak semua juga hal yang dianggap bagus itu ternyata nguntungin mereka. Nah, pemahaman yang diharapkan salah satunya yang melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Stefan ini adalah memberikan pemahaman secara utuh terhadap suatu peraturan perundangan pada saat implementasi seperti apa. Pada saat ternyata di undang-undang nggak jelas, Anda membuat PKB, itu salah satu syarat dan salah satu cara dalam rangka sebagai petunjuk teknis pelaksananya pada saat undang-undang itu tidak jelas gitu. Yang pertama kalau secara normatifnya adalah karena undang-undang sudah diberlakukan mau tidak mau suka tidak suka harus dilakukan. Yang jadi pertanyaan adalah setelah undang-undang itu tercipta dan dilakukan secara fiksi hukum dianggap berlaku di Indonesia, teman-teman pekerja atau buruh mau ngapain? Nah, salah satu hukum otonom berupa PKB tadilah salah satu solusi jalan keluar bagi teman-teman buruh untuk mengangkat derajatnya tadi. Penolakan boleh, karena apa? Indonesia menganut konstitusi. Kita boleh melakukan keberatan secara konstitusi, judicial review dan segala macamnya. Yang nyatanya MK sudah memutusnya melalui putusan nomor 91 yang menyatakan 2 tahun itu syaratnya. Apakah diperbaiki oleh pemerintah atau tidak? Nah, tinggal nunggu waktu saja. Tapi yang jadi permasalahan adalah yang jadi concern kita adalah selama 2 tahun tadi teman-teman pekerja dan pengusaha mau ngapain sambil menunggu undang-undang tadi dinyatakan sah ataupun dinyatakan tidak sah.